Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat tarawih ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan kita awali dengan membaca bismillah. Bersama ini kami informasikan untuk kegiatan sholat tarawih malam ini yang bertindak sebagai kultum sekaligus imam Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yusuf SPD dan Bilal Ustaz Budi Maulana. Kultum dengan tema kriteria dan ciri-ciri muntah yang bisa membatalkan puasa. Kegiatan selanjutnya adalah tadarus Al-Quran yang akan dilakukan pada sholat tarawih. Adapun laporan keuangan kas Ramadan sebagai berikut. Laporan kas Ramadan tanggal 26 Maret 2023, saldo tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp3.788.000, pemasukan sebesar Rp520.000 dan pengeluaran sebesar Rp200.000. Saldo Ramadan saat ini tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp4.108.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran bagi jamaah yang telah mewakafkan hartanya. Semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda atas apa yang telah diberikan. Dan tak lupa pula kami mengingatkan bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagai rezekinya untuk infak maupun sedekah dapat melalui kotak amal yang telah disediakan maupun transfer ke nomor rekening Bank Mandiri Bendahara DKM yang terpampang di atas pintu masuk musala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Muhammad Yusuf sendiri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sedang salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita termasuk hamba Allah yang terpilih memenuhi undangannya untuk sama-sama kita taqarrub kepadanya melalui ibadah salat tarawih. Salam dan salawat semoga Allah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir senantiasa ada dalam naungan syafaatnya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan iman Islam kepada kita sehingga kita bisa istiqamah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita malam hari ini sudah memasuki malam yang kelima
Dan puasa kita sudah berapa hari? Sudah 4 hari. Lebarannya berapa hari lagi? Kan kalau Ramadan hitungnya lebaran ya, bukan puasanya. Makin semangat ya, makin semangat karena sudah mau selesai ya. Mudah-mudahan Allah tambah lagi waktunya Ramadan. Setuju ya? Setujunya ragu-ragu ya. InsyaAllah berbeda dengan salafus salih. InsyaAllah salafus salih terdahulu ini, maka kata Rasulullah SAW, andaikan umatku tahu hikmah yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta kepada Allah sehingga selama 1 tahun adalah Ramadan. Kita cukup 1 bulan saja ya. 1 bulan saja kan ngitung-ngitung di lebarannya pasti beda. Nah, ikut yang mana? Ikut yang duluan, ikut belakangan. InsyaAllah ini lebarannya pasti beda ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang Allah perintahkan kepada kita tentunya perintah-perintah yang Allah serukan kepada kita sebagai hamba-Nya ada syarat dan ketentuan tersendiri. Ada yang namanya rukun puasa, ada juga yang namanya syarat sah puasa, ada juga hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, ada juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa, juga dapat membatalkan pahala puasa. Saya di kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan oleh panitia, alhamdulillah ya, informasinya sampai. Nah, lewat WA biasanya memang dikasih tema. Tadi pagi-pagi saya nanya ke Ustaz Nurdin, temanya apa ini? Takutnya saya sampai sini nggak siap temanya apa. Alhamdulillah temanya sampai, dari panitia juga ngirim. Temanya kaitannya dengan hal yang membatalkan puasa, yaitu ciri-ciri muntah yang membatalkan puasa. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama tentunya adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minumnya tidak disengaja, insya Allah tidak batal walaupun sudah habis 2 piring baru ingat. Tapi jangan minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan lupa. Jangan. Nah, yang biasanya ini habis banyakkan tahajud dan banyakkan tadarus pagi-pagi, tidur lagi subuhnya lupa. Biasanya sarapan bekerja, sarapan dulu. Istri kebetulan masih tidur, nah ini lupa. Tidak apa-apa. Yang keduanya, memasukkan benda ke dalam setiap lubang kita dengan sengaja. Ya. Selanjutnya, murtad. Ya, keluar dari Islam, batal puasa. Lalu selanjutnya, gila, ya, hilang akal, ya, maka puasanya juga batal. Dan di antara yang membatalkan puasa berikutnya adalah ada suami dan istri yang berhubungan di siang hari, kira-kira sengaja apa enggak ya? Enggak ada yang tidak disengaja. Kalau ini mau pasti sengaja, batal. Batal, udah harus ganti 2 bulan berturut-turut, bayar kifarat juga, masya Allah. Berat. Dan di antara selanjutnya yang diberikan tema kepada saya yaitu muntah. Kalau muntahnya tidak disengaja, nggak menjadikan masalah buat kita untuk melanjutkan puasa. Misalkan dalam perjalanan, dalam safar, mungkin safarnya nanti sebagian di sini menjelang akhir Ramadan mudik pulang kampung, ya, karena mabuk di kendaraan lalu muntah, ya itu tidak membatalkan puasa.
walaupun muntahnya beberapa kali. Tapi kalau muntahnya beberapa kali sampai lemes, dehidrasi, maka justru wajib untuk berbuka. Nanti diganti di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Ya. Tetapi kalau muntahnya dengan sengaja misalkan seperti apa muntah yang disengaja? Memasukkan benda, mungkin tangan kita dilogok-logok ke tenggorokan kita, baik itu muntahnya keluar atau tidak, maka ini membatalkan puasa. Jadi bukan berarti nanti kan nggak keluar muntahnya. Kalau disengaja, lalu membuat kita mual, keluar atau tidak, membatalkan puasa. Atau mungkin sengaja, bagaimana caranya supaya karena pengen berbuka, cari sesuatu yang mungkin membuat kita mual, ya, lalu kita muntah, itu pun membuat puasa kita menjadi batal. Bapak-bapak lihat istri sebel jadi pengen muntah, itu nggak batal, ya. Istri lihat suami pengen muntah, udah kasih aja yang merah-merah, udah pasti nggak mual lagi, ya. Ini yang harus mungkin kita sama-sama perlu berhati-hati. Ya, jadi bukan hanya memasukkan tangan benda-benda sehingga membuat kita muntah, bukan. Membuat sesuatu apapun yang membuat kita jijik, mengundang kita jijik sehingga membuat kita muntah, itu semua membatalkan puasa kita. Hukumannya, Masya Allah, berat sekali. Selain dia harus mengganti puasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuka dengan sengaja, membuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i, walaupun ia ganti dengan 1 tahun ia berpuasa, maka tidak akan tergantikan yang satu. Kenapa? Bulannya sudah berbeda. Bulannya sudah berbeda. Maka pahala Ramadan dengan pahala di luar bulan Ramadan berbeda. Maka pahala puasanya saja di 1 hari di bulan Ramadan, Masya Allah, dahsyat. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Sejauh mana? Sejauh 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan, usia kita sampai apa enggak? Enggak sampai. Maka yang membatalkan dengan sengaja, Masya Allah, dahsyat ini. Selain wajib menggantinya, maka ganti yang 1 hari ini, walaupun kata Rasulullah diganti dengan 1 tahun di luar bulan Ramadan, ini tidak akan tergantikan. Kenapa? Karena nuansanya sudah beda. Lalu bagaimana dengan orang yang berhalangan? Itu beda lagi. Ini mah yang sengaja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena temanya itu aja. Gak yang lain, kita jaga puasa kita. Selain tadi disengaja atau tidak disengaja ini dapat membatalkan puasa, juga kita jaga hal-hal yang dapat mengundang membatalkan pahala puasa. Karena diingatkan oleh Rasulullah SAW, "Min sha'imin laisa lahu minal ju'i wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa namun mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Ghibahnya tidak ditinggalkan, dustanya tidak ditinggalkan, Masya Allah, ya, namimahnya tidak ditinggalkan, maka puasanya sah tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya menahan lapar, dahaga, dan yang seperti itu nggak usah ikut lebaran, karena lebaran buat orang yang berpuasa, nggak usah ikut lebaran, ya. Lebaran ini hadiah dari Allah buat siapa? Buat hamba-hambanya yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh dengan berpuasa. Bulannya bisa 29, bisa 30.
Mungkin kita 30, mungkin juga 29. Kalau yang kemarin Sya'bannya tanggal berapa ini kita? Sya'bannya, kalau Sya'bannya 29 bisa dipastikan nanti Ramadannya kita 30. Ya, kalau yang Sya'bannya kemarin 30, nanti Ramadannya 29. Kita jangan milih-milih ya. Yang kemarin kita 29, kita ikut yang 30 nanti Ramadannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita dari 1 Ramadan sampai dengan malam hari ini, ibadah puasanya, tadarrusnya, juga sedekahnya Allah terima sebagai amal soleh, sebagai perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah terus berikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki, karena Allah menguji kita, ya, menguji kita untuk apa? Untuk nanti dinilai siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadir di sini semua kita, tapi nanti nilainya di hadapan Allah, Ramadannya berhasil atau tidak, semuanya Allah yang menilai, tidak pernah akan sama. Yuk maka perbaiki semuanya, karena Allah menyuruh memperbaiki kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat tarawih ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan kita awali dengan membaca Bismillah. Bersama ini kami informasikan untuk kegiatan sholat tarawih malam ini yang bertindak sebagai kultum sekaligus imam Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yusuf SPD dan Bilal Ustaz Budi Maulana. Kultum dengan tema kriteria dan ciri-ciri muntah yang bisa membatalkan puasa. Kegiatan selanjutnya adalah tadarus Al-Quran yang akan dilakukan pada sholat tarawih. Adapun laporan keuangan kas Ramadan sebagai berikut. Laporan kas Ramadan tanggal 26 Maret 2023, saldo tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp3.788.000, pemasukan sebesar Rp520.000 dan pengeluaran sebesar Rp200.000. Saldo Ramadan saat ini tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp4.108.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran bagi jamaah yang telah mewakafkan hartanya. Semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda atas apa yang telah diberikan. Dan tak lupa pula kami mengingatkan bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk infak maupun sedekah dapat melalui kotak amal yang telah disediakan maupun transfer ke nomor rekening Bank Mandiri Bendahara DKM yang terpampang di atas pintu masuk musala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Muhammad Yusuf sendiri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah sedang salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita termasuk hamba Allah yang terpilih memenuhi undangannya untuk sama-sama kita taqarrub kepadanya melalui ibadah salat tarawih. Salam dan salawat semoga Allah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir senantiasa ada dalam naungan syafaatnya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan iman Islam kepada kita sehingga kita bisa istiqamah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita malam hari ini sudah memasuki malam yang kelima, dan puasa kita sudah berapa hari? Sudah 4 hari. Lebarannya berapa hari lagi? Kan kalau Ramadan hitungnya lebaran ya, bukan puasanya. Makin semangat ya, makin semangat karena sudah mau selesai ya. Mudah-mudahan Allah tambah lagi waktunya Ramadan. Setuju ya? Setujunya ragu-ragu ya. InsyaAllah berbeda dengan salafus salih. InsyaAllah salafus salih terdahulu ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan umatku tahu hikmah yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta kepada Allah sehingga selama 1 tahun adalah Ramadan. Kita cukup 1 bulan saja ya. 1 bulan saja udah ngitung-ngitung di lebarannya pasti beda. Ikut yang mana? Ikut yang duluan, ikut belakangan. InsyaAllah ini lebarannya pasti beda ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang Allah perintahkan kepada kita tentunya perintah-perintah yang Allah serukan kepada kita sebagai hamba-Nya ada syarat dan ketentuan tersendiri. Ada yang namanya rukun puasa, ada juga yang namanya syarat sah puasa, ada juga hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, ada juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa, juga dapat membatalkan pahala puasa. Saya di kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan oleh panitia. Alhamdulillah ya, informasinya sampai. Nah, lewat WA biasanya emang dikasih tema. Tadi pagi-pagi saya nanya ke Ustaz Nurdin, temanya apa ini? Takutnya saya sampai sini nggak siap temanya apa. Alhamdulillah temanya sampai, dari panitia juga ngirim. Temanya kaitannya dengan hal yang membatalkan puasa, yaitu ciri-ciri muntah yang membatalkan puasa. InsyaAllah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama tentunya adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minumnya tidak disengaja, insya Allah tidak batal walaupun sudah habis 2 piring baru ingat. Tapi jangan minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan lupa. Jangan. Nah, yang biasanya ini habis banyakkan tahajud dan banyakkan tadarus pagi-pagi,
Nah, tidur lagi subuhnya lupa. Biasanya sarapan mau kerja, sarapan dulu. Istri kebetulan masih tidur, nah ini lupa. Tidak apa-apa. Yang keduanya, memasukkan benda ke dalam setiap lubang kita dengan sengaja. Ya. Selanjutnya, murtad. Ya, keluar dari Islam, batal puasa. Lalu selanjutnya, gila, ya, hilang akal, ya, maka puasanya juga batal. Dan di antara yang membatalkan puasa berikutnya adalah ada suami dan istri yang berhubungan di siang hari, kira-kira sengaja apa enggak ya? Enggak ada yang tidak disengaja. Kalau ini mau pasti sengaja, batal. Batal, udah harus ganti 2 bulan berturut-turut, bayar kifarah juga, masya Allah. Berat. Dan di antara selanjutnya yang diberikan tema kepada saya yaitu muntah. Kalau muntahnya tidak disengaja, nggak menjadikan masalah buat kita untuk melanjutkan puasa. Misalkan dalam perjalanan, dalam safar, mungkin safarnya nanti sebagian di sini menjelang akhir Ramadan mudik pulang kampung, ya, karena mabuk di kendaraan lalu muntah, ya itu tidak membatalkan puasa. Walaupun muntahnya beberapa kali, tapi kalau muntahnya beberapa kali sampai lemes, dehidrasi, maka justru wajib untuk berbuka. Nanti diganti di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Ya. Tetapi kalau muntahnya dengan sengaja misalkan seperti apa muntah yang disengaja? Memasukkan benda, mungkin tangan kita dilobok-lobok ke tenggorokan kita, baik itu muntahnya keluar atau tidak, maka ini membatalkan puasa. Jadi bukan berarti nanti kan nggak keluar muntahnya. Kalau disengaja lalu membuat kita mual, keluar atau tidak, membatalkan puasa. Atau mungkin sengaja, bagaimana caranya supaya karena pengen berbuka, cari sesuatu yang mungkin membuat kita mual, ya, lalu kita muntah, itu pun membuat puasa kita menjadi batal. Bapak-bapak lihat istri sebel jadi pengen muntah, itu nggak batal. Ya. Istri lihat suami pengen muntah, udah kasih aja yang merah-merah, udah pasti nggak mual lagi. Ya. Ini yang harus mungkin kita sama-sama perlu berhati-hati. Ya, jadi bukan hanya memasukkan tangan benda-benda sehingga membuat kita muntah, bukan. Membuat sesuatu apapun yang membuat kita jijik, mengundang kita jijik sehingga membuat kita muntah, itu semua membatalkan puasa kita. Hukumannya, masya Allah, berat sekali. Selain dia harus mengganti puasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuka dengan sengaja, membuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i, walaupun ia ganti dengan 1 tahun ia berpuasa, maka tidak akan tergantikan yang 1 itu. Kenapa? Bulannya sudah berbeda. Bulannya sudah berbeda. Maka pahala Ramadan dengan pahala di luar bulan Ramadan berbeda. Maka pahala puasanya saja di 1 hari di bulan Ramadan, masya Allah, dahsyat. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Sejauh mana? Sejauh 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan, usia kita sampai apa enggak? Tidak sampai. Maka yang membatalkan dengan sengaja, masya Allah, dahsyat ini.
Selain wajib menggantinya, maka ganti yang 1 hari ini, walaupun kata Rasulullah diganti dengan 1 tahun di luar bulan Ramadan, ini tidak akan tergantikan. Kenapa? Karena nuansanya sudah beda. Lalu bagaimana dengan orang yang berhalangan? Itu beda lagi. Ini mah yang sengaja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena temanya itu aja. Gak yang lain, kita jaga puasa kita. Selain tadi disengaja atau tidak disengaja ini dapat membatalkan puasa, juga kita jaga hal-hal yang dapat mengundang membatalkan pahala puasa. Karena diingatkan oleh Rasulullah SAW, "Min sha'imin laisa lahu minal ju'i wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa, namun mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Ghibahnya tidak ditinggalkan, dustanya tidak ditinggalkan, Masya Allah. Ya, namimahnya tidak ditinggalkan, maka puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya menahan lapar, dahaga, dan yang seperti itu nggak usah ikut lebaran, karena lebaran buat orang yang berpuasa. Nggak usah ikut lebaran, ya. Lebaran ini hadiah dari Allah. Buat siapa? Buat hamba-hambanya yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh dengan berpuasa. Bulannya bisa 29, bisa 30. Mungkin kita 30, mungkin juga 29. Kalau yang kemarin Sya'bannya tanggal berapa nih kita? Sya'bannya, kalau Sya'bannya 29, bisa dipastikan nanti Ramadannya kita 30. Ya, kalau yang Sya'bannya kemarin 30, nanti Ramadannya 29. Kita jangan milih-milih ya. Yang kemarin kita 29, kita ikut yang 30 nanti Ramadannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita dari 1 Ramadan sampai dengan malam hari ini, ibadah puasanya, tadarrusnya, juga sedekahnya Allah terima sebagai amal soleh, sebagai perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah terus berikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki, karena Allah menguji kita, ya, menguji kita untuk apa? Untuk nanti dinilai siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadir di sini semua kita, tapi nanti nilainya di hadapan Allah, Ramadannya berhasil atau tidak, semuanya Allah yang menilai, tidak pernah akan sama. Yuk maka perbaiki semuanya, karena Allah menyuruh memperbaiki kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.